Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas manajemen pemasaran dengan usaha kami, yaitu sepatu laundry atau jasa cuci sepatu. Baik, perkenalkan, kelompok kami ada Marcelinus dan saya sendiri Veronica dan juga Irfan Luis. Berikut adalah bagian-bagian bab yang akan kami presentasikan. Ada analisis situasi, pasar sasaran, persaingan, penawaran produk, kunci keberhasilan, isu-isu penting, bauran pemasaran, strategi pemasaran, dan progres. Analisis situasi. Sepatu adalah suatu jenis alas kaki yang biasanya terdiri dari bagian-bagian sol, hak, kap, tali, dan lidah. Pada saat ini, sepatu merupakan salah satu barang yang pasti dimiliki oleh setiap orang, baik itu pria maupun wanita, karena sepatu merupakan barang yang dapat digunakan untuk menunjang penampilan sehari-hari, mulai dari sekolah, kuliah, kerja, dan bahkan hanya sekedar untuk jalan-jalan saja. Melihat kegemaran masyarakat Indonesia akan sepatu dan melihat tingkat intensitas penggunaan sepatu dalam kehidupan sehari-hari, maka inovasi baru di bidang jasa dengan menyediakan jasa pencucian sepatu dan juga recustom sepatu ini memiliki peluang menjadi usaha yang dibutuhkan banyak orang. Karena dengan kesibukan sehari-hari, akan sangat kecil kemungkinan bagi kebanyakan orang untuk sekedar memperhatikan kebersihan sepatu dengan mencucinya setiap minggu dan bahkan untuk sekedar memperhatikan kondisi sepatu tersebut dengan melihat warna sepatu yang tidak dimilikinya apakah masih dalam keadaan baik atau tidak. Pasar sasaran. Di dalam pasar sasaran ini ada beberapa bagian, yaitu 1. Demografi pasar. Berdasarkan umur laki-laki dan perempuan mulai umur 15 tahun ke atas dan bisa menggunakan pelayanan COD hanya di area Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Yang kedua, kebutuhan pasar. 1. Di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang malas untuk keluar rumah, maka dari itu usaha ini menyediakan banyak pelayanan yang sangat dibutuhkan saat ini. Contohnya saja, jasa antar jemput sepatu. Kedua, memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan perawatan pada sepatu-sepatu yang mungkin memiliki kualitas bagus atau dalam kata lain membutuhkan perawatan yang ekstra. 3. Ada tren pasar. Di masa modern ini, cara berpakaian menjadi wadah untuk berekspresi. Salah satunya adalah berbagai macam model sepatu, mulai dari sepatu cat, flat shoes, hingga sepatu olahraga. Bahkan tidak jarang banyak orang yang ingin mengganti warna ataupun desain dari sepatu tersebut. Dengan berkembangnya tren ini, tentu diperlukan pula tempat untuk merawat dan mendesain khusus alas kaki tersebut. Yang keempat, target. Target dari sepatu laundry adalah usia remaja ke atas. Hal ini dikarenakan usia tersebut adalah usia yang mulai memperhatikan penampilan termasuk alas kaki mereka. Dan kelima, positioning. Sepatu laundry berinovasi dengan membuat laundry khusus sepatu yang dapat mencuci maupun melakukan custom sesuai keinginan konsumen. Dan membuat hal yang berbeda dengan usaha yang lain agar meningkatkan minat konsumen untuk menggunakan jasa kami. Contohnya saja menyediakan jasa antar jemput sepatu dan serta memberikan pelayanan yang menurut konsumen sangat membantu, yaitu memberikan pemahaman tentang bagaimana memberikan perawatan pada sepatu-sepatu yang mungkin memiliki kualitas bagus atau dalam kata lain membutuhkan perawatan yang ekstra. Persaingan. Untuk persaingan di usaha jasa ini ada pada masalah harga dan kualitas hasil pengerjaan. Akan tetapi, untuk masalah harga tidak jauh berbeda dengan toko lainnya. Kedua, hal yang membuat pembeda juga berasal dari bahan pembersih sepatu. Ketiga, toko sepatu laundry menggunakan bahan pembersih yang berkualitas agar hasil lebih maksimal dan customer juga bisa memilih varian aroma laundry sendiri. 4. Penawaran produk. Pertama, penawaran atau promosi sepatu laundry menggunakan media sosial Instagram. Kedua, dikarenakan di masa pandemi seperti ini orang-orang lebih banyak menggunakan gadget untuk beraktivitas, maka hal ini akan sangat efektif untuk dapat mempromosikan usaha ini dalam masyarakat. Ketiga, agar konsumen lebih percaya dengan jasa sepatu laundry, bisa dengan menampilkan before after sepatu yang telah dicuci dan diposting di feed Instagram. Dengan itu, customer lebih percaya kepada jasa sepatu laundry.
Keempat, jika pandemi telah usai, Spartan Laundry juga membagikan brosur-brosur di tempat event-event. 5. Kunci keberhasilan dari usaha Spartan Laundry ini, yang pertama, konsisten dalam menjalankan bisnis laundry sepatu ini. Yang kedua, berkomitmen untuk mempertahankan usaha ini. Dalam melayani pelanggan, sebaiknya juga tidak membuat pelanggan menunggu dan harus merespon setiap pertanyaan pelanggan dengan baik dan benar. Hal ini akan menciptakan citra baik bagi usaha ini sendiri, sehingga hal ini juga yang akan menarik banyak pelanggan. 6. Isu-isu penting. Yang pertama, berdasarkan beberapa survei yang sudah dilakukan terhadap berbagai usaha cuci sepatu, ditemukan berbagai hal yang pada umumnya menjadi hambatan bagi usaha laundry sepatu, yaitu jenis bahan sepatu yang beragam, serta bagian sepatu yang cukup kompleks, membuat proses pencucian sepatu lebih lama dibandingkan dengan laundry pakaian. Yang kedua, dibutuhkan juga tenaga ahli yang berpengalaman dengan berbagai macam jenis dan bahan sepatu. 7. Bauran pemasaran. Yang pertama, harga tidak terlalu mahal tetapi dengan kualitas terbaik. Yang kedua, menetapkan harga yang umum di pasaran sehingga tetap tidak merusak pasaran harga. Yang ketiga, pemberian biaya atau harga laundry dan recustom sepatu tergantung dari bahan sepatunya. 8. Strategi pemasaran. Di dalam usaha Spartan Laundry ini memiliki misi. Yang pertama, menjadi salah satu usaha yang tepat meningkatkan keinginan masyarakat dalam berbisnis. Yang kedua, menyediakan jasa laundry sepatu dan recustom sepatu yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah, nyaman, serta memberi edukasi kepada pelanggan. Yang keempat, memberikan hasil laundry sepatu yang bersih, harum, dan seperti baru. Tujuan pemasarannya adalah yang pertama, menghasilkan dan memberikan inovasi dalam hal pelayanan jasa di masyarakat. Yang kedua, dengan promosi yang dilakukan secara berkala dapat menambah pelanggan baru dan menjaga hubungan baik terhadap konsumen. Yang ketiga, memperoleh keuntungan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ya, strategi pemasaran usaha Spartan Laundry yang pertama yaitu kami mempromosikan melalui media sosial yaitu Instagram. Nah, salah satu contoh caranya yaitu memposting feed Instagram ataupun membuat story Instagram, yaitu yang biasanya berisi tarif dari mencuci sepatu tersebut dan juga mungkin brosur tentang usaha Spartan Laundry ini. Nah, dan juga kami melakukan juga paid promote, yaitu yang diharapkan mungkin bisa menambah followers atau mungkin melalui story Instagram atau feed yang kami buat itu nantinya ada yang kami harapkan sih banyak juga yang komen ataupun bertanya-tanya kepada kami melalui media Instagram itu tadi. Itu mungkin bertanya masalah bagaimana cara pencuciannya atau gimana. Jadi ya, yang mungkin bisa menimbulkan rasa percaya orang tersebut kepada usaha kami. Nah, yang kedua, kami juga memberikan promo-promo menarik. Kan jika saat ini mungkin usaha kami dinilai baru, usaha yang baru. Nah, jadi ya sebisa mungkin kami memberikan promo-promo menarik dan juga pelayanan yang mungkin untuk saat ini dibutuhkan oleh banyak kalangan, yaitu layanan kami yang mengambil sepatunya, lalu setelah dicuci kami juga yang mengantarkan sepatunya, yaitu mungkin kegunaannya kan di masa pandemi seperti ini orang mungkin kan malas untuk keluar rumah, jadi kami menyediakan pelayanan tersebut. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya sendiri tanggal 12 sampai 14 April kemarin kami sudah membuat akun
untuk sosial media kami, yaitu Instagram. Lalu kegunaan dari kami membuat akun Instagram tersebut yaitu guna melakukan promosi, entah itu melalui feed Instagram ataupun story. Lalu yang kedua, tanggal 15 sampai 21 April kemarin kami melakukan promosi melalui feed Instagram dan juga story di Instagram kami. Ya, itu kami lakukan 2 hari sekali. Dan juga kami melakukan paid promote melalui akun Instagram orang lain yang bertujuan untuk agar usaha kami ini diketahui oleh banyak orang, yaitu dengan cara 2 kali feed dan juga 2 kali story, dan feed dan juga story tersebut di-keep selama 4 hari. Lalu yang ketiga, pada tanggal 22 April kemarin kami sudah melakukan opening untuk usaha sepatu laundry. Lalu kontrol yang mungkin akan kami lakukan yaitu monitoring interaksi dengan pelanggan, lalu monitoring kegiatan pembersihan sepatu. Nah, ini maksudnya kami melakukan evaluasi selama 1 hari tersebut. Nah, itu dilakukan di akhir dari jam kerja itu tadi. Lalu monitoring feedback dari pelanggan di sosial media ini kami lakukan mungkin ya setelah adanya feedback dari pelanggan tersebut. Lalu yang terakhir, monitoring laporan keuangan ini yang mungkin bisa dilakukan setiap hari. Nah, keempat tadi ini kami lakukan apabila sudah adanya pelanggan, karena kan mungkin apabila masih belum ada pelanggan kan ya kami bingung apa yang akan dimonitor. Lalu tanggal 25 April kemarin kami kembali melakukan promosi, yaitu melalui paid promote dan juga kembali lewat feeds dan juga story di Instagram kami. Lalu yang kelima ini kami kembali melakukan promosi juga di tanggal 29 April kemarin. Kami kembali melakukan promosi melalui feed Instagram dan juga story Instagram ini. Ya, untuk progres usahanya sendiri dari strategi yang mungkin sudah kami lakukan dan juga kami terhitung masih dalam tahap pencarian customer. Nah, ini sudah ada progres, yaitu sudah adanya orang-orang yang mungkin sudah mulai bertanya ke usaha kami ini. Contoh pertanyaannya mungkin, apakah layanan antar jemput dari usaha kami ini masih berlaku, ataupun apakah promo-promo yang kemarin-kemarinnya ada di postingan Instagram kami ini masih berlaku. Nah, itu tadi progres yang mungkin sudah mulai ada di usaha kami, karena kan kami ya dalam tahap pencarian customer, jadi ya itu tadi progresnya. Ini adalah percakapan kami dengan customer yang sedang bertanya-tanya tentang apakah layanan antar jemput atau COD ini dikenakan biaya tambahan, dan juga apakah diskon grand opening ini masih berlaku atau tidak. Dan yang terakhir, foto yang digunakan untuk paid promote ada 3 gambar,
yaitu gambar yang pertama dengan menampilkan nama usaha jasa kami yaitu Spartan Laundry, dan yang kedua menampilkan harga, yang ketiga ada berbagai macam sepatu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada perkataan atau penulisan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.